Tuhan, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat siang buat kalian semua. Siang hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari buka setiap hatimu, mari datanglah dengan tulus di hadapan Tuhan. Sambil kita tap-tap layar ya. Selamat siang Ibu Sin Palapesi, Ibu Yekuyai, selamat siang Ibu Angelia, Huta Galung, Ibu Riman atau Niman, ya Ibu Rosita Maria, setiap kita semua selamat siang. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buat kalian semua yang setia, Ibu Dewi Maria, God bless you. Tuhan Yesus memberkati semua, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Siang hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan dalam hidup kita semua. Sekali lagi shalom buat kita semua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, pernahkah kita merasa seperti dalam setiap kehidupan saudara dan saya ya? Seorang ataupun mungkin orang tua. Ya, kita akan belajar pada kesempatan hari ini mengenai parenting yang alkitabiah. Saudara, suatu sore seorang ibu muda duduk ya, terpaku di depan layar laptopnya. Matanya berkaca-kaca. Dia membuka di tab browser yang satu. Terbukalah artikel tentang 10 cara menjadi orang tua Kristen yang ideal. Lalu kemudian di tab lainnya viral berita tentang seorang remaja yang kecanduan game online sampai lupa makan, ya, dan akhirnya sakit dan kemudian meninggal. Lalu kemudian di pangkuannya ponselnya berdering, tidak henti-hentinya dari grup kelas anaknya, membahas tugas proyek yang rumit. Dia menatap semuanya Bapak Ibu Saudari, dan satu pertanyaan terngiang di hatinya, Tuhan, bagaimana mungkin aku menjalankan semua yang Alkitab katakan di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Saudara-saudara, jika kalian pernah merasa seperti ibu muda ini, saudara merasa kewalahan dan tidak mampu, Anda tidak sendirian. Siang hari ini Tuhan tidak membawa kita untuk menambah beban saudara, tetapi untuk menemukan kasih karunia dan hikmatnya yang cukup bagi setiap tantangan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, mungkin kita tuh pernah merasa dalam setiap kehidupan saudara dan saya di tengah-tengah kesibukan, ya, menjadi provider buat anak-anak kita, menjadi ibu yang mengurus segalanya, di tengah-tengah semua label pahlawan yang dunia berikan kepada kalian semua sebagai orang tua. Tiba-tiba satu ketika kita juga bisa merasa hampa, merasa bahwa kita telah memberikan yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita semua. Kita memberikan les yang terbaik, kita memberikan sekolah yang terbaik, kita memberikan gadget yang terbaik. Namun diam-diam ada kegelisahan di dalam hati. Apakah ini semua cukup? Apakah ini semua cukup ya Tuhan buat anakku? Saudara, apakah aku sudah memberikan yang paling penting dalam setiap kehidupanku buat anak-anakku? Saat ini firman Tuhan datang untuk melegakan hatimu. Dia berkata, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Damai itu datang ketika kita menyadari bahwa warisan terbaik yang tidak akan pernah usang, dimakan zaman atau diretas oleh hacker, ya, adalah sebuah hubungan pribadi anak kita, ya Bapak Ibu Saudari, dengan Yesus Kristus. Ada hubungan pribadi antara anak saudara dengan Yesus, di mana saudara bisa mewariskan itu kepada setiap generasi mendatang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah perang yang sedang terjadi hari-hari ini. Medannya bukan di ladang minyak Timur Tengah atau di lautan Pasifik yang jauh di sana. Medan perangnya adalah di dalam pikiran dan hati anak-anakmu. Musuhnya tidak terlihat, tetapi taktisnya nyata. Yang mencuri perhatian mereka melalui scroll yang tidak berujung. Meracuni identitas mereka melalui influencer-influencer yang menawarkan konsep diri yang salah, serta membajak masa depan anak-anak kalian semua dengan janji-janji kesuksesan tanpa Tuhan. Saudara, di dalam peperangan ini Tuhan tidak menetapkan kita sebagai penonton yang cemas. Ia menetapkan kita sebagai komandan yang berdoa, sebagai guru yang penuh hikmat, sebagai benteng kasih yang tidak goyah buat anak-anak saudara. Dan biarlah pada kesempatan saat siang hari ini, saudara, bila kita semua memahami peta perang ini dan senjata ilahi yang Tuhan berikan untuk kita memenangkan setiap jiwa bagi generasi ini, khususnya anak-anak kita semua.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah pentingnya sekali. Bagaimana saudara memahami parenting Alkitabiah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, Amsal 22 ayat yang ke-6 berkata demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah siang hari ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah pesan yang sangat relevan, khususnya bagi kita yang adalah orang tua, atau mungkin kita calon orang tua, atau bahkan bagi gereja secara keseluruhan yang bertanggung jawab atas generasi berikutnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu memahami parenting yang Alkitabiah di zaman sekarang. Kita hidup di era yang unik, sebuah zaman di mana akses informasi tidak terbatas dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua, bahkan dalam hidup saudara dan saya. Tetapi hikmat seringkali langka. Walaupun informasi begitu banyak berlimpah, bertaburan di media sosial maupun di internet, tetapi Bapak Ibu Saudari, hikmat justru seringkali menjadi langka. Saudara, zaman di mana anak-anak kita lebih fasih menggunakan gawai daripada merenungkan gulungan-gulungan ataupun tulisan-tulisan di kertas di dalam Alkitab. Zaman di mana tantangan yang dihadapi anak-anak kita seperti tekanan sosial media, krisis identitas, relativisme moral dalam setiap hidup mereka. Dan ini tentunya sangat berbeda dengan yang kita hadapi dulu. Tetapi pertanyaannya, apakah prinsip-prinsip Alkitab tentang pengasuhan anak masih relevan? Jawabannya ya, lebih dari relevan. Saudara, prinsip-prinsip itu justru adalah jawaban yang dibutuhkan oleh anak-anak saudara yang hidup di zaman sekarang. Saudara, kita tidak perlu menciptakan metode-metode baru untuk parenting anak-anak kita semua. Kita hanya perlu menerapkan kebenaran abadi dengan konteks yang baru. Saudara, parenting Alkitabiah di zaman sekarang bukan tentang menguasai teknik-teknik terkini ya di dalam dunia parenting, Bapak Ibu Saudari, melainkan tentang setia menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dengan relevan. Saudara, menerapkan firman Tuhan dengan penuh kasih, dengan penuh ketegasan di tengah-tengah arus zaman ini. Saudara, bukan mengenai teknik-teknik yang baru, teknik-teknik terkini yang disampaikan ya biasanya oleh ahli-ahli psikologi di dalam setiap mendidik anak-anak. Kita tidak perlu menguasai teknik-teknik terbaru, tetapi yang penting bagaimana saudara setia menerapkan prinsip-prinsip kekal firman Tuhan dengan penuh relevan, dengan kasih, dengan ketegasan di tengah-tengah arus zaman. Mari yang pertama kita mau belajar untuk mengenal prinsip parenting yang Alkitabiah di zaman yang sekarang. Bapak Ibu, yang pertama, biarlah setiap kita semua mendasari hubungan kita kepada anak-anak kita membangun relasi, bukan hanya peraturan. Bangunlah relasi kepada anak-anakmu, bukan peraturan. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik zaman dulu, baik zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudari, parenting sering dianggap sebagai daftar yang harus atau tidak harus dilakukan. Hari ini anak-anak memberontak terhadap peraturan yang kaku karena tidak memiliki hubungan pribadi dengan orang tuanya. Sebenarnya mereka haus akan relasi yang otentik, haus akan relasi dengan orang tua mereka. Tetapi anak-anak hanya dihadirkan daftar apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya Bapak Ibu Saudari, padahal anak-anak tidak memerlukan itu. Bukan hanya memerlukan itu saja maksud saya. Bukan hanya membutuhkan peraturan, tetapi harusnya membangun relasi antara orang tua dengan anak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Pada kesempatan saat hari ini, Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Ya. Setelah kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu, baru kemudian saudara kebenaran itu akan mengalir secara natural dalam relasi hubungan saudara sehari-hari dengan anak saudara. Saudara duduk di rumah, dalam perjalanan, dan lain-lain. Saudara akan mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang. Terus menerus dalam setiap kehidupan saudara. Tidak bosan-bosannya. Bukan mengenai teknik yang baru, ingat baik-baik. Seperti tadi yang saya sampaikan. Melainkan kita setia menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dengan relevan, dengan penuh kasih. Dan tentunya dengan ketegasan. Ya saudari kasih oleh Tuhan. Semua sudah tertulis bagaimana saudara dan saya untuk mengajar setiap anak-anakmu. Di dalam firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Dia lebih dahulu. Dan kemudian kebenaran itu akan mengalir secara natural. Ya, dalam relasi saudara dengan anak-anak saudara. Baik ketika di rumah, dalam perjalanan, ketika mereka mau tidur. Saudara, pengajaran ini bukan hanya di ruang kelas. Tetapi dalam percakapan hidup sehari-hari. Ketika saudara menghadapi masalah, apa respon hidupmu? Dan anak-anakmu melihat setiap respon hidup itu. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika ada orang yang menyakitimu, anak-anakmu melihat apa respon hidupmu. Bagaimana dia belajar, bukan hanya di mulut yang kau sampaikan kepada anak-anakmu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dia benar-benar ATM. Dia mengamati, ya dia meniru setiap kehidupan orang tuanya. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Plek-plek dalam setiap kehidupan mereka. Maka Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya di mulut kita mengajarkan kepada anak-anak kita, tetapi juga Bapak Ibu Saudari dalam setiap tindakan, respon hidupmu dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup itu. Ada orang tua ketika pasangannya menyakiti dia, ketika pasangannya main serong dengan orang lain, tapi ada juga Bapak Ibu Saudari yang meresponnya dengan membalas. Kamu bisa main serong, aku juga bisa main serong. Kamu bisa gak pulang, aku juga gak bisa pulang. Kamu bisa emosian, aku juga bisa emosian. Dibalas dengan demikian, anak-anak juga melihat. Tetapi kalau saudara dan saya punya respon di dalam takut akan Tuhan, pasanganmu melukaimu, tapi responmu adalah mendoakan. Di dalam tangisanmu kepada Tuhan. Baik ketika malam, ya, ketika mereka mau istirahat, ketika mereka mau bangun pagi, saudara berdoa. Dan anak-anakmu melihat setiap doa-doa yang tulus itu. Saudara, dia akan melihat, mengamati, ya. Dia akan tiru setiap kehidupan orang tuanya yang mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, quality time dalam setiap kehidupan saudara dengan anak-anakmu penting. Matikan gawaimu saat kalian sedang makan malam. Bertanyalah tentang hari-hari mereka. Bukan hanya PR udah belum, PR udah belum, PR udah belum, gitu ya Bapak Ibu Saudari ya. Ya, tapi tanyakan hari-hari mereka di sekolah, hari-hari mereka di tempat kuliah mereka. Tanyakan teman-temannya, dosennya, pekerjaannya, gimana hari ini, Bang? Gimana hari ini, Kak? Gimana teman-temanmu di kantor? Gimana teman-temanmu ya di tempat usahamu? Saudara, tanyalah tentang hari mereka, bukan hanya PR. Selesai belum? Udah belum? Ya, apa hal yang paling menyenangkan dan yang paling menyebalkan? Kira-kira abang sama kakak ada gak hal yang paling menyenangkan hari ini apa? Yang mengesalkan hati kamu tuh apa hari ini? Saudara, jadikanlah setiap waktu saudara berharga dengan anak-anak saudara. Jadilah tempat curhat yang aman. Ya, jadilah tempat teman curhat yang aman buat saudara, anak-anakmu. Ketika mereka bercerita tentang kesulitan atau bahkan kesalahan yang mereka lakukan, dengarkan dulu. Jangan langsung menghakimi. Saudara, biarkan mereka tahu bahwa kasih yang kalian berikan kepada mereka tidak bersyarat. Tetapi seperti kasih Bapa di surga. Bagaimana kasih yang kalian terapkan ketika kalian mendengar setiap kesulitan mereka. Bahkan setiap kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Saudara, ayo jadikanlah teman curhat buat anak-anakmu. Jangan sampai teman-temanmu atau anak-anaknya Bapak Ibu Saudari ya, anak-anak kita semua mencari teman curhat.
di luar rumah, apalagi berbeda lawan jenis. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi biarlah Bapak Ibu Saudari kalian semua, sebelum nanti mereka menemukan pasangan hidup, ya di dalam setiap hidup mereka, biarlah kalian boleh menjadi teman yang curhat, yang aman. Buat anak-anakmu bercerita tentang apapun masalah dalam setiap hidup mereka. Saat mereka menonton film, saudara, nggak salah kita menonton film. Bahaslah nilai moralnya. Bahkan film-film yang serem sekalipun, kalau ada nilai moralnya di sana, dari perspektif kebenaran firman Tuhan, maka saudara, kita bukan bahas tentang yang serem banget ya filmnya ya. Setannya tadi ini, masa sampai nggak bisa jalan gitu, aduh setannya nakutin. Nggak begitu Pak Bu. Ya, kita nonton sebuah film, kita bahas nilai moralnya. Mau film perang, mau film seram, mau film lucu, mau film apapun juga Bapak Ibu Saudari, action. Saudara, kita bahas nilai moralnya yang ada di dalam setiap film itu. Sehingga saudara dan saya bisa menceritakan bagaimana nilai-nilai yang saudara perlu ikuti, mana yang tidak perlu diikuti. Saat kalian melihat ciptaan, ya melihat alam, melihat pantai, melihat pegunungan, saudara sedang melihat ciptaan alam dengan anak-anakmu. Saudara bisa menunjukkan bagaimana keagungan Sang Pencipta lewat setiap ciptaan-ciptaannya. Sampaikan kepada anak-anakmu. Ya Bapak Ibu Saudari, karena seorang anak lebih mudah menerima nasihat. Ya dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudari, jangan menyontek dari orang tuanya. Yang ia tahu orang tuanya peduli. Orang tuanya memahami tekanan yang ia alami sekolah. Daripada orang tua yang hanya marah. Marah-marah. Karena nilainya jelek. Karena kalau kamu nilainya jelek, memalukan papa mama. Wah saudari, anak itu akan lebih mudah menerima nasihat orang tua yang jangan menyontek. Dari orang tua yang tahu bagaimana ia peduli kepada anaknya. Orang tua yang memahami tekanan-tekanan yang dia alami di sekolah. Jadi orang tua jangan hanya menyekolahkan anak, tapi pahami tekanan-tekanan yang ia hadapi di sekolah. Makanya tanya, ya, di Malaysia setahu saya, di sini siapa orang Malaysia? Ya adakah orang Malaysia di sini, Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua? Setahu saya di Malaysia ada kisah yang lagi viral ya. Saya nggak tahu ini benar atau tidak, tetapi itu sampai di feed saya Bapak Ibu Saudari. Bagaimana ada anak-anak ya perempuan, anak SMP. Saya nggak tahu SMP atau remaja lah ya. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan, tetapi ada anak yang dibully. Saya nggak tahu orang Malaysia ada nggak di sini. Ya, kalian punya kisah seperti itu nggak? Tidak di berita nasional kalian. Saya nggak tahu namanya siapa. Ya, apakah? Tapi di berita saya Bapak Ibu Saudara itu anak masih 13 tahun ya, betul ya, Bu Asyawan biru. Ya, itu meninggal ya. Kalau nggak salah meninggal ya, anak itu ketika dibully ya. Dibully sama kakak kelasnya. Ya saudara ini dikasih oleh Tuhan. Padahal dia sedang sekolah. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian banyak luka di dalam setiap meninggal ya. Pada akhirnya dia meninggal. Ya, itu kan kasihan Pak Bu ya. Dibully di Sabah, sudah meninggal. Oh iya. Itu kalau nggak salah minggu lalu beritanya hits di saya Bapak Ibu Saudari. Ya di feed saya. Makanya orang tua harus memperhatikan. Kalau anak-anakmu menerima tekanan di sekolah, saudara daripada saudara marahi, udah pokoknya belajar, udah fokus belajar. Saudara harus tahu orang-orang di sekitarnya siapa. Kalau dia melukai anakmu, saudara tarik balik ke rumah. Mau itu sekolahnya beasiswa kah, mau apa Bapak Ibu Saudari. Kalau sudah tahu ada orang-orang yang membuli anak-anakmu, tarik ke rumah. Jangan sampai anak-anakmu terluka dalam setiap kehidupannya. Tarik ke rumah, bawa pulang. Bapak Ibu Saudari, ulas kembali rencana-rencana masa depanmu yang kau berikan kepada anak-anakmu. Kalau di Indonesia kan ada tuh di NTT tuh Bapak Ibu Saudari. Bagaimana seorang papa yang kehilangan anaknya. Yang sudah masuk dinas militer Bapak Ibu Saudari, tapi akhirnya kehilangan anaknya juga. Karena senioritas itu. Ini hal-hal yang menyedihkan. Kalau kita sudah tahu anak-anak kita mengalami hal-hal demikian, saudara tarik mereka ke rumah. Ya, mau secerah apapun masa depan itu sepertinya di depan sana, tetapi ketika mereka sudah dibully oleh orang-orang di sekitar mereka, tarik kembali dulu. Ya saudara tanya, apa yang membuat hati mereka, apa yang membuat gelisah?
Ya Bapak Ibu Saudari. Karena bagi anak-anak kita zaman sekarang ya, ketika mereka dihakimi, dinilai oleh orang-orang di luar, itu lebih crowded daripada zaman kita. Makanya orang tua, saudara perlu perhatikan psikologis anak-anakmu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, daripada kalian marahin. Kamu gak sekolah kenapa? Kamu anak malas, kamu anak begini. Jangan gitu dulu, tanya dulu. Kenapa nak kamu gak sekolah? Ada apa? Gak apa-apa kok, papa mama gak marah. Mulai dia cerita. Pak, aku begini ma, aku di sekolah begini, ada teman-teman seperti ini. Saudara datang baik-baik ke pihak sekolah. Tanya ya kepada pihak sekolah, guru. Bu guru, ini gimana kalau ada keadaan seperti ini? Apakah sekolah bisa untuk mensolusikan atau seperti apa? Ya kalau tidak ya kita pindahkan sekolah. Bapak Ibu Saudari. Ya, atau kita berhentikan 1 tahun daripada anak kita celaka dalam setiap kehidupan mereka. Kita tanya. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Karena kita di dalam setiap kehidupan kita, yang pertama ini rindu membangun relasi. Bukan hanya peraturan dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Yang setuju katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, saudara, pentingnya parenting Alkitabiah di zaman sekarang. Selain saudara bukan hanya sekedar mengajar peraturan, tetapi saudara membangun relasi, intimasi saudara kepada anak-anakmu. Ya, saudara harus menyelami dunia mereka. Jangan mereka yang menyelami dunia saudara. Sudah jauh beda, pengalamannya saja sudah jauh beda. Saudara kan sudah hidup lama sebagai orang tua, lebih daripada anak-anak saudara. Saudara harus dapati menyelami kembali apa yang mereka alami. Saudara membayangkan kalau saudara ada di umur 13 tahun, di umur 15 tahun, di umur 20 tahun. Saudara bayangkan kembali, selami kehidupan itu saudari. Bukan anak-anak yang mengerti kehidupan orang tuanya. Gak akan pernah mengerti mereka karena pengalamannya sudah jauh. Antara hidup anak-anak dengan orang tua. Orang tua lah yang harus bisa menyelami setiap kehidupan anak-anaknya. Amin saudari. Sehingga Bapak Ibu Saudari, yang kedua kita belajar untuk mengajar, ya, mengajar orang tua kepada anak-anak, yaitu untuk memberdayakan, bukan untuk mengendalikan. Ya tadi seperti tadi pagi kan kita belajarkan Bapak Ibu Saudari, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu bagus sekali tadi pagi. Bobot setiap kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Ya kalau nanti saya tampilkan di YouTube, saudara lihatlah kembali, renungkan kembali. Bagaimana ya ada keseimbangan antara orang tua yang mau direspek, dihormati sama anak, dan anak yang harus saudara ajar di dalam didikan takut akan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, belajarlah tadi bagus sekali pagi-pagi. Kalau saudara hadir, ya saudara renungkan kembali, sehingga saudara dapat nilai-nilai kebenaran. Yang kedua, saudara, kita sebagai orang tua mengajar untuk memberdayakan, bukan untuk mengendalikan, mengontrol anak-anak kita semua, tetapi untuk memberdayakan mereka. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pola asuh otoriter itu ya, atau kontrol penuh, itu kadang bukan kadang, tetapi benar-benar menghasilkan pemberontakan. Kamu harus ini, kamu harus itu, kamu gak boleh gini, kamu gak boleh begitu. Saudara, pengajaran ataupun pola asuh otoriter ini ya dalam setiap kehidupan kalian semua, ketika mendidik anak-anakmu, itu akan menghasilkan pemberontakan. Karena pola asuh demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak alkitabiah. Atau juga mungkin ada pola asuh permisif, tidak ada kontrol, membebaskan anak-anakmu, ya main handphone dibebasin, main kesana kemari dibebasin, ya Bapak Ibu Saudari, makan ini dibebasin, makan itu dibebasin, minum ini dibebasin. Akhirnya anak-anakmu saudari, karena pola asuhnya permisif, ya tidak ada kontrol dari orang tua kepada anak-anak mereka, maka akan menghasilkan kebingungan. Pulang malam dibiarin. Ya Bapak Ibu Saudari, saya sampaikan kepada anak saya yang besar, kamu Bapak izinkan jalan, pergi, ya main sama anak-anak, teman-teman. Tapi sebelum jam 10 udah pulang ya nak. Sebelum jam 10 sudah pulang. Ya, saudara, kita nggak boleh permisif. Walaupun Bapak Ibu Saudari kita pengen ya di dalam setiap kehidupan kita semua memberdayakan anak-anak kita semua, tapi perlu ada kontrol. Ya, sehingga zaman sekarang itu membutuhkan parenting yang otoritatif. Saudara dapat memimpin dengan wibawa. Saudara dapat memimpin anak-anak saudara dengan kasih yang jelas. Inilah parenting yang alkitabiah.
parenting yang otoritatif. Saudara dapat memimpin dengan wibawa. Saudara dapat memimpin dengan ketegasan, tetapi dengan kasih yang jelas dalam setiap hidup saudara. Karena prinsip Alkitabiahnya jangan bangkitkan amarah. Saudara, ini berbicara tentang menghindari disiplin yang sewenang-wenang. Ya Bapak Ibu Saudari, disiplin yang tidak adil dan merusak harga diri anak tersebut. Bapak Ibu Saudari, maka didiklah, paideia. Ya saudara, latihlah anakmu. Didiklah dia, disiplinlah dengan tujuan membentuk karakter dan moralnya. Bukan untuk menyakiti dia. Ketika kita mendidik anak-anak kita semua, ketika kita sedang marah sama mereka, kamu ke gereja. Apa marah kalau kamu nggak ke gereja? Karena gereja itu penting untuk memberikan nilai-nilai dalam setiap hidupmu. Kamu berdoa sebelum kamu melangkah melakukan aktivitas. Berdoa dulu nak. Ya, kalau mereka tidak mau kita disiplin, Bapak Ibu Saudari. Tetapi ingat baik-baik disiplinnya kita sebagai orang tua, disiplinnya juga penuh kasih. Ya Bapak Ibu Saudari, kita ambil sapu, mungkin kita ambil tongkat. Jangan pentung di kepalanya. Kan diberikan tuh di pantat Bapak Ibu Saudari. Yang empuk itu untuk apa? Ya sebagai Bapak Ibu Saudari, itu alat. Supaya anak-anak menyadari kalau kita lagi mau memukul anak kita semua, itu diberikan tuh. Ya bukan di kepala, bukan di tangan, bukan di sini Bapak Ibu Saudari, di hidung, di mulut dan lain sebagainya. Tapi gunakan tongkat. Ya, yaitu untuk mendidik, untuk mendisiplin dengan tujuan membentuk karakter dan moral mereka. Saudara, kalau anak-anak zaman sekarang itu, dia akan tanya, ya kenapa nggak boleh main game terus? Kalau kita cuman bilang, pokoknya nggak boleh. Ya kenapa? Anak kita kan begitu Bapak Ibu Saudari. Ya, setiap kita memberikan satu kalimat dalam setiap hidup mereka, ada pertanyaan dalam hidup mereka. Aku nggak boleh main game, tapi kenapa? Saudara bisa memberikan alasannya. Saudara bisa menjelaskan kenapa anak-anak tersebut tidak boleh main game. Ya juga jangan cuma bilang nggak boleh pokoknya. Pokoknya nggak boleh. Kamu nggak boleh makan itu. Emang kenapa ma nggak boleh pak? Ya pokoknya nggak boleh. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan begitu. Jelaskan alasannya. Mungkin papa mama jelaskannya seperti ini. Papa mama khawatir nak, waktu belajarmu, ya waktu bersosialmu jadi terganggu karena kamu banyak main game. Nanti kalau kamu makan makanan yang ya banyak manis-manisan, minum-minuman yang manis ya, yang ada di Indomart, Alfamart itu, yang kebanyakan ada di sana Bapak Ibu Saudari, nanti tubuhmu jadi sakit. Ya, jangan makan-makan yang instan. Ya Bapak Ibu Saudari, mendingan makan makanan yang di rumah, air putih. Ya karena tubuhmu bisa sehat oleh karena itu. Saudara perlu belajar yang menyatakan alasan-alasan dengan tepat di dalam setiap kehidupan saudara dan mendidik anak-anak saudara. Ya jadi jelaskan. Jangan hanya bilang nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ya Bapak Ibu Saudari, beri tanggung jawab kepada setiap anak-anakmu sesuai usia mereka. Saudara, saya mulai memberikan tanggung jawab kepada anak-anak saya. Ya sesuai dengan konteks umurnya ya Bapak Ibu Saudari. Misalkan anak yang 4-5 tahun, ya jangan suruh angkat galon Bapak Ibu Saudari. Ya tulangnya masih belum kuat. Ya sesuai. Mungkin bisa nyapu, mungkin bisa siram tanaman, mungkin bisa masak air, mungkin bisa ya Bapak Ibu Saudari nyuci piring di rumah yang saudara ajarkan. Ya saudari bisa pulang dari sekolah kalau jaraknya dekat, yo jalan kak, bang jalan sendiri. Ya supaya mereka bisa mandiri. Beri tanggung jawab. Dan berikan otonomi dalam setiap hidup mereka sesuai usia mereka. Berikan mereka pilihan dan biarkan mereka mengalami konsekuensi alami dari setiap pilihan-pilihan itu. Itu melatih hikmat daripada setiap kehidupan anak-anakmu. Saudara, kita mendisiplin di dalam setiap kehidupan anak-anak kita semua dengan tujuan mendidik, bukan untuk menghukum. Ya, karena tujuan disiplin kita adalah pertobatan dan pemulihan. Ada orang-orang tua yang menghukum anak-anak mereka, menjemur, lalu kemudian gak diberi makan, yang lalu tiba-tiba jadi sakit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendidik, kita mendisiplin dengan mendidik, bukan dengan menghukum ataupun tujuan kita untuk menghukum mereka. Ada tujuan kedisiplinan yang kita berikan, yaitu pertobatan dan pemulihan. Bukan hanya pelampiasan atau bukan pelampiasan emosi orang tua. Anak gue benci nih sama mamanya, gue hajar anaknya. Gue benci sama papanya, gue hajar anaknya. Gak begitu Pak Bu.
Lalu siapa yang begitu Bapak Ibu Saudari kepada anak-anak saudara? Ngaku. Ya, kalau saudara lagi emosi sama pasangan yang dihajar, jadi sasaran anaknya Bapak Ibu Saudari. Padahal anakmu kan gak tahu apa-apa. Kalian melampiaskan emosi kepada anak-anak. Bencinya padahal sama pasangan. Ya, karena saudara niat nih anak gara-gara bapakmu nih aku marah sama kamu. Gara-gara mamamu nih aku marah sama kamu. Saudara, jangan demikian dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Setelah konsekuensi diberikan, rangkulah anak-anakmu. Katakan, Papa Mama sayang sama kamu. Papa Mama mengasihimu. Supaya kalian belajar dari setiap kesalahan-kesalahan ini. Ya, Bapak Ibu Saudari, tetap dipeluk anak-anakmu. Supaya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, mereka tahu ada konsekuensi dari setiap pilihan-pilihan yang diberikan kepada setiap mereka. Tapi ingat, walaupun saudara ada konsekuensi yang mereka harus hadapi, saudara tetap peluk mereka. Saudara tetap apa? Rangkul mereka. Amin. Saudara berikan remaja aturan. Dalam setiap kehidupan kalian semua, berikan aturan-aturannya. Aturan jam malam. Ya, itu kontrol kita kepada anak-anak kita semua. Makan harus berapa kali sehari, minum air putih. Ya, jelaskan pentingnya keamanan. Jangan sampai kan ada tuh anak-anak atau masih berapa belas tahun ya, 15 tahun kalau tidak salah. Dia bilang, aku nih sudah kena ginjal, cuci darah. Karena apa? Karena makanan-makanan yang ada di supermarket itu Bapak Ibu Saudari. Ya, karena dia makan atau minum-minuman yang punya kadar gula yang tinggi. Ya, lalu kemudian dia bermain game. Dia begadang Bapak Ibu Saudari di atas jam 11. Dia sampaikan. Supaya anak-anak yang umur seperti dia jangan seperti itu. Ya, saudari kasih oleh Tuhan. Jadi kita memberikan remaja-remaja atau anak-anak kita kepada setiap peraturan-peraturan. Ya, untuk mengontrol. Ya, untuk memberdayakan mereka. Menjelaskan pentingnya keamanan. Kenapa sih harus tidur jam 11 paling lama? Kenapa sih nak harus menjaga kesucian? Kenapa sih kamu harus beristirahat? Lalu kemudian kita bersama-sama menyepakati. Ya, jam-jam yang realistis. Supaya saudara dan saya sekali lagi memberdayakan anak. Saudara mengajar untuk memberdayakan mereka. Ketika nanti mereka sudah keluar dari rumah saudara. Entah karena kuliah, karena studi, bekerja. Ya, Bapak Ibu Saudari sebelum mereka menikah. Mereka tahu, mereka sudah diberdayakan oleh orang tuanya. Supaya menanti mereka di luar sana. Jangan gampang dibodoh-bodohi oleh orang di luar sana. Ya, Bapak Ibu Saudari, banyak orang-orang di luar sana yang membodoh-bodohi setiap kehidupan anak-anakmu. Apalagi kalau sudah kena pacaran, hati-hati. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan dalam pengalaman saya. Orang-orang yang menikah, Bapak Ibu Saudari, mereka bisa semakin menanjak kehidupan imannya. Tetapi banyak juga yang semakin hancur dalam perjalanan imannya. Jadi hati-hati. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan. Momen-momen di mana kalian ya menemukan pasangan hidup buat anak-anak kalian juga. Doakan. Makanya ajar anak-anakmu sebelum kamu menikah, sebelum kamu pacaran. Bawa pacarmu kepada papa mama. Biar papa lihat bibit-bebet bobotnya. Ya, saudari. Dan ketika papa mama sudah lihat bibit-bebet bobotnya, tentunya lewat kacamata firman ya. Bukan, oh nak dia kaya, bagus nak. Oh dia miskin, gak usah nak. Oh dia kulitnya gelap, gak usah nak. Jangan begitu pak bu. Ya gak boleh pakai sara dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara lihat dari setiap nilai-nilai yang diberikan firman Tuhan kepada setiap mereka semua. Apakah ini anak bertanggung jawab? Apakah ini anak takut akan Tuhan? Ya Bapak Ibu Saudari, apakah ini anak rajin di dalam setiap kehidupannya? Apakah anak ini sudah bekerja atau tidak? Karena rumah tangga tidak hanya bisa dihidupi dengan cinta. Tapi rumah tangga dihidupi ketika ada orang-orang yang bekerja sama, suami dan istri. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau dia sudah malas, dia nggak ada kerjaan tapi mau nikah, jangan dinikahin. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau pria-pria itu syarat utamanya selain takut akan Tuhan, dia sudah bekerja. Ya dia sudah bekerja, dia sudah memiliki bisnis yang baik, sudah punya penghasilan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau dia belum memiliki itu, saudari berdoa di hadapan Tuhan. Kamu berdoa sebagai orang tua, anak-anakmu juga suruh berdoa. Doain dulu nak. Kayaknya belum pas di mata papa mama. Ya, saudara, yang kedua kita belajar atau kita diingatkan. Sebagai orang tua, kita mengajar untuk memberdayakan. Dan yang ketiga, saudara,
saudara dan saya membentuk disiplin kerohanian anak-anak kita semua, bukan hanya kesuksesan. Ketika kita memiliki anak, kita rindu memiliki parenting yang alkitabiah, saudara sedang membentuk kedisiplinan. Ya, kedisiplinan rohani bagi anak-anak saudara. Bukan hanya ukurannya kesuksesan dunia, kamu harus sukses. Nanti kalau kamu mau sekolah, intinya kamu harus sukses. Makanya kamu harus sekolah ini, makanya kamu harus kuliah ini. Bukan itu Pak Bu ukuran. Tetapi ukurannya adalah bagaimana anak-anakmu terbentuk disiplin rohaninya dalam setiap kehidupan. Saudara, di dalam 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ini sama seperti ya kisah Tuhan Yesus. Makin besar umurnya, makin disukai oleh sesamanya manusia, ya, lalu disukai oleh Allah. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, ayo, di zaman sekarang ini dunia mengukur kesuksesan dengan nilai akademik, dengan nilai prestasi olahraga, dengan popularitas. Bukannya salah, tetapi sebagai orang tua Kristen bukan hanya itu yang menjadi ukurannya. Sehingga saudara dan saya jadi mudah terjebak dalam perlombaan ini, dan akhirnya mengorbankan kesehatan spiritual anak-anak saudara. Ukuran anak-anak kita berhasil bukan itu saja Pak Bu. Oke, anak-anakmu diajar untuk bertanggung jawab sehingga mereka punya nilai akademik yang baik. Mereka diajar untuk berolahraga sehingga ada prestasi-prestasi dalam olahraga mereka. Mereka diajar untuk menggunakan media sosial dengan baik sehingga mereka bisa populer dalam hidup mereka. Tetapi bukan hanya itu ukurannya. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Ada kesehatan spiritual anak yang harus kalian perhatikan. Jadi urutannya Bapak Ibu Saudari di hadapan Tuhan dahulu itu paling penting. Ya, di hadapan Tuhan dahulu baru di hadapan manusia. Jadi ketika kita memparenting anak-anak kita semua supaya mereka memiliki hidup yang benar, saudara, kita taruh di hadapan Tuhan. Baru kemudian apakah anak ini, ya Bapak Ibu Saudari, di hadapan manusia. Ini urutan yang gak boleh diganggu-gugat. Karena tujuan utama kita bukanlah mencetak dokter, bukan mencetak pengusaha, tetapi mencetak murid-murid Kristus. Baik ketika nanti kelak mereka jadi dokter, mereka jadi pengusaha, mereka dimanapun Tuhan percayakan hidup mereka, mereka memiliki karakter dan relasi yang baik. Karena mereka Bapak Ibu Saudari terus berhubungan dengan Tuhan yang mereka percaya. Ada karakter, ada moral yang baik. Ya, saudara pernah tahu ya ada dokter di dalam setiap kehidupan pada saat itu ya, beberapa bulan yang lalu saya ingat kisahnya. Saya nggak tahu, saya lupa di daerah mana. Tapi ada dokter muda Bapak Ibu Saudari yang saya ingat ketika pasiennya sedang tertidur. Ya Bapak Ibu Saudari sedang tertidur, dia suntikan obat itu Saudari. Lalu kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang nakal kepada pasiennya. Bukan kurang ajar Bapak Ibu Saudari. Dokter-dokter demikian. Makanya kita didik anak-anak kita semua. Bukan hanya nilai akademik di dalam setiap hidup mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudari sehingga mereka menjadi dokter yang takut akan Tuhan seharusnya. Jadi urutannya bawa anakmu supaya memiliki kesehatan spiritual yang baik. Ya Bapak Ibu Saudari. Sehingga menjadi dokter yang baik, pengusaha yang baik, ahli hukum yang baik dalam setiap kehidupan kalian semua. Sehingga mereka boleh menjadi murid-murid Kristus. Ada atau tidak ada yang mengawasi kehidupan mereka. Tetapi mereka tahu mata Tuhan sedang menilik setiap tempat. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada tempat di mana Tuhan tidak hadir. Tuhan selalu hadir di segala area kehidupannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah integritas. Ya, ketika pasien bobok lagi tidur, lagi disuntik dan lain sebagainya. Jangan aneh-aneh. Hai kalian para dokter ya, dengar baik-baik. Dimanapun kalian berada. Jangan dokter lalu kemudian ujung-ujungnya saudara yang dikasih oleh Tuhan melakukan tindakan-tindakan yang keliru ya dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya ada dokter-dokter yang benar-benar bisa mencari atau memberi hidupnya. Ya dia nggak mau, mungkin dia bayar. Saya pernah dengar juga kisahnya soalnya. Dokter yang hanya mau dibayar 10.000, 20.000 atau 10.000 Bapak Ibu Saudari untuk memeriksa. Ya karena dia pengen memberikan hidupnya bagi setiap pasien-pasien yang dilayani. Bahkan ada dokter-dokter yang ketika lihat pasiennya harus dioperasi, dia sendiri mengeluarkan uang untuk orang-orang yang dioperasi itu. Karena orang-orang itu Bapak Ibu Saudari tidak punya uang untuk operasi. Ada dokter-dokter yang baik juga.
Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ayo, didiklah anak-anak saudara supaya mereka memiliki integritas, memiliki ketekunan, ya, untuk mengikuti setiap nilai-nilai Kristus dalam hidup mereka. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya yuk, ajar anak-anak kita semua. Selain mereka studi dengan baik, ajar mereka juga untuk membaca Alkitab dengan baik. Ajar mereka juga untuk berdoa dengan baik. Ketika mereka bangun pagi sebelum beraktivitas, ajar mereka untuk berdoa. Ya Bapak Ibu Saudara, ajar mereka untuk saat teduh. Ajar mereka untuk melayani. Ajar mereka bermurah hati. Makanya ajaklah anak-anakmu terlibat dalam pelayanan gereja atau komunitas. Sehingga mereka Bapak Ibu Saudara bisa menyisihkan sebagian waktu mereka, sebagian uang saku mereka untuk persembahan, untuk menolong orang lain. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga hidup mereka belajar untuk menjadi berkat dalam setiap hidup mereka. Saudara jangan terjebak ya di dalam setiap beri persepuluhan boleh atau tidak. Tadi ada orang tuh ya ngechat karena nggak kelihatan aja di atas Bapak Ibu Saudari. Jangan sampai terjebak. Kalau saudara terberkati dengan konsep persepuluhan, silakan saudara berikan. Kalau saudara tidak terberkati, ya silakan saudari. Oh saudara sendiri kok yang punya hati. Ya, tetapi kan kalau saya mengajarkan Bapak Ibu Saudari, saudara bermurah hatilah. Saudara mau pakai pertigaan, perlimaan, pertujuan, persepuluhan, perdua-puluhan, perlima-puluhan, perseratusan. Yang penting Tuhan mengajarkan untuk saudara bermurah hati. Jadi orang Kristen jangan pelit. Ya Bapak Ibu Saudari, makanya ajar anak-anakmu supaya mereka mulai menyisihkan. Jangan sampai nanti, maaf, ketika mereka sudah mulai kerja, saudara mereka tidak pernah mau menyisihkan uang mereka untuk pekerjaan Tuhan. Rusak Pak Bu, anak-anak demikian. Demi sesuatu yang nilainya puluhan juta, belasan juta, mereka bisa Bapak Ibu Saudari untuk menyicil semuanya dalam setiap hidup mereka. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan tidak ada satupun yang mereka berikan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Mereka selalu mencari di dompet mereka yang paling kecil. Kalau bisa ada di rumah Tuhan. Nanti kalau yang paling besar untuk obsesi tujuan mereka, investasi mereka. Ini keliru. Makanya orang tua ajar anak-anakmu. Nah, jangan lupa berikan persepuluhan. Itu untuk melatih mereka. Ya saudari, jangan terjebak dalam konsep boleh atau tidak bolehnya. Pokoknya sisihkan. Sisihkan mau buat orang tua, mau buat gereja, mau pekerjaan Tuhan, mau kepenginjilan. Sisihkan nak. Kamu belajar. Sehingga kamu nanti hidupmu jangan mengemis-kemis. Ya, karena Bapak Ibu Saudara, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Itu yang kita yakini. Sehingga saudara sebagai orang tua mengajar anak-anakmu. Bantu anak-anakmu memahami bahwa identitas utama mereka adalah anak Allah yang dikasihi. Bukan juara kelasnya. Bukan si bintang olahraganya. Oh kamu jadi bintang olahraga. Bisa main futsal, bisa main basket, bisa main bola. Oh disukai oleh yang lain. Bukan itunya. Tetapi identitas mereka adalah anak Allah yang dikasihi. Walaupun kamu tidak juara kelas. Walaupun kamu tidak menjadi bintang olahraga. Kamu pribadi yang dikasihi. Nah ini akan melindungi anak-anak kita semua dari depresi. Saat prestasi dunia mereka gagal. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo. Jadi seorang anak itu akan tahu dirinya dikasihi Tuhan. Dia akan tetap memiliki harga diri yang sehat. Karena Tuhan mengasihi dia. Sekalipun dia gagal untuk mendapatkan IPK yang terbaik pada semester itu. Saudara tetap kasihi dia. Dia tetap berharga. Meskipun dia tidak lolos seleksi tim basket. Ya tim sepak bola. Ya, dia tidak lolos untuk bekerja karena kalah. Ya dalam setiap kehidupan. Tapi Bapak Ibu Saudari, dia tahu nilai dirinya tidak bergantung kepada hal-hal itu. Udah ditolak bekerja, mungkin udah puluhan kali. Tapi dia tetap melamar pekerjaan. Dia ditolak untuk masuk, Bapak Ibu Saudari, angkatan ini, angkatan itu. Beberapa kali dia mendaftar, gagal. Beberapa kali dia mendaftar, gak lulus. Tetapi dia tahu nilai dirinya tidak bergantung pada hal-hal itu. Dia tetap berharga di hadapan Tuhan. Makanya dia tetap memiliki citra diri yang sehat. Makanya itu dimulai dari orang tua yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran itu. Ya, saudara, parenting di zaman sekarang memang penuh dengan tantangan. Tapi saudara tidak sendirian. Saudara memiliki Roh Kudus yang adalah penolong yang ajaib. Saudara memiliki komunitas di gereja untuk saling mendukung. Baik juga di komunitas Pastor Deso.
Ya, saling kenal satu dengan yang lain, tapi jangan untuk menipu satu dengan yang lain ya Pak Bu. Saya ingatkan setiap teman-teman semua yang saling kenal, menyapa satu dengan yang lain, nanti mungkin chat-chatan pribadi, jangan untuk tujuan menipu. Tapi benar-benar untuk saling menguatkan, mendoakan. Ya saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi kita punya komunitas yang saling mengingatkan, mendoakan, mendukung. Karena yang terpenting kita memiliki firman. Ya, firman Tuhan yang menjadikan panduan dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan adalah panduan yang sempurna. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo saudara, pada kesempatan siang hari ini fokuslah pada relasi tadi saudara diingatkan. Bukan hanya peraturan. Yang kedua saudari, saudara punya pola asuh. Bukan untuk mengendalikan anak saudara, tetapi untuk memberdayakan mereka. Yang ketiga, saudara diingatkan apa sih tujuan utama saudara sebagai orang tua. Apakah kesuksesan rohani atau kesuksesan duniawi dalam setiap kehidupan anak-anak saudara. Ayo Bapak Ibu Saudari, saya mau akhiri pada kesempatan siang hari ini. Setiap kebenaran ini, biarlah ini boleh merahmati, memberkati setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu, lihatlah baik-baik tangan kalian sebentar. Saudara dapat melihat tangan saudara. Mungkin saudara, tangan saudara itu sudah keriput, sudah bekas luka karena kerja. Ada tangan yang setiap hari digunakan untuk mencari nafkah, untuk memeluk, bahkan juga untuk memarahi, juga bisa untuk membelai anak-anakmu. Saudara, tangan ini mungkin tidak merasa kuat lagi. Tapi saat ini Tuhan ingin melihat kalian semua dengan cara yang berbeda. Saudara, tangan kita adalah alat perpanjangan Tuhan. Amin. Tangan kita adalah alat perpanjangan Tuhan. Jadi lihat tangan saudara ini sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menyentuh generasi berikutnya. Setiap kali kalian menggenggam tangan kalian, ya, dan kalian memeluk tangan anak kalian untuk berdoa, saudara-saudara sedang menuntunnya kepada Bapa di surga. Setiap kali kalian sedang menepuk pundaknya anak-anakmu yang mungkin sedang mengalami kegagalan dalam hidup mereka, saudara sedang menyampaikan kasih Yesus yang membangun setiap kehidupan anak-anakmu. Setiap kali kamu mengangkat tanganmu untuk berdoa bagi mereka di tengah-tengah malam, kalian sedang mengubah, ya Bapak Ibu Saudari, setiap kehidupan anak-anakmu dalam atmosfer surgawi. Sehingga berkat-berkat surga selalu terbuka. Mereka boleh terpelihara karena doa-doamu yang kau naikkan di hadapan Allah yang hidup. Jadi jangan pernah mengutuk anak-anakmu. Saudara-saudari, ya, walaupun anakmu kayak maling kundang Bapak Ibu Saudari, ya, jangan pernah mengutuk. Ucapkan berkat buat anak-anakmu. Ucapkan hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Belajarlah mendidik mereka dengan ketulusan hati. Karena ketika saudara dan saya mendidik mereka di dalam ketulusan, hal yang sama akan saudara dapati. Tuaian yang sama akan saudara dapati di masa depan saudara. Yaitu kasih yang tulus dalam setiap kehidupan anak-anakmu kepada engkau sebagai orang tuanya. Saudara, Anda mungkin tidak bisa menjadi atau merasa menjadi orang tua yang hebat. Tetapi Tuhan memanggil yang hebat itu. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan memanggil saudara. Mungkin saudara tidak hebat, tetapi Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi pribadi yang hebat. Tetapi Dia memanggil kita untuk bersedia. Bersedia dikasihi Tuhan. Bersedia untuk diajarnya. Bersedia untuk diutusnya. Saudara bersedia menjadi agen kasih karunia Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Saudara, ayo. Saudara, kita perlu membawa tangan kita semua ini, semua yang lelah ini, dan menaruhnya di hadapan altar Tuhan. Menyerahkan kembali otoritas sebagai orang tua kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, ambillah alih. Jadikan rumahku menjadi bait-Mu. Jadikanku pengasuhanku ya Tuhan. Jadikan pengasuhanku menjadi cerminan pengasuhan-Mu. Mulai hari ini Tuhan, aku mau anak-anakku melihat Engkau di dalam diriku. Aku mau ya Tuhan. Itulah kerinduan hati kita semua. Saudara, ayo datang kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Miliki komitmen sebagai orang tua kepada Dia yang pertama kali mempercayakan saudara. Mempercayakan saudara. Mempercayakan anak-anakmu. Saudara, berikanlah hidupmu bagi Tuhan. Sehingga saudara dimampukan untuk dapat menjadi orang tua yang dapat memparenting anak saudara dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, Bapa kami yang penuh dengan kasih. Ada kesempatan siang hari ini Tuhan, terima kasih buat firman-Mu.
Biarlah firman-Mu seperti pelita bagi kaki kami, terang bagi setiap jalan-jalan kami. Khususnya dalam program Kilau Cantik Ilahi. Rahmati setiap wanita-wanita di tempat ini. Mereka yang rindu Tuhan untuk terus diperlengkapi dalam setiap hidup mereka. Terima kasih untuk prinsip-Mu yang kekal dan yang tetap relevan dalam setiap hidup kami. Pada hari ini kami orang tua. Mungkin juga kami calon orang tua. Dan gereja-Mu datang dengan segala kerapuhan kami. Kami mengakui seringkali kami telah mengandalkan kekuatan dan hikmat kami sendiri. Kami telah digerakkan oleh ketakutan. Kami digerakkan oleh kemarahan. Bukan oleh iman kami kepada Tuhan. Tuhan, terkadang kami juga digerakkan oleh amarah. Bukan oleh karena kasih. Kami digerakkan oleh karena ambisi duniawi. Bukan oleh karena kerinduan akan kerajaan-Mu. Maka Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Di hadapan-Mu. Di hadapan tata kasih karunia-Mu. Kami menyerahkan seluruh konsep pengasuhan kami. Hancurkanlah setiap berhala kesuksesan duniawi yang kami paksakan kepada anak-anak kami. Kami robek setiap gambaran yang salah tentang diri-Mu yang mungkin telah kami tunjukkan kepada setiap anak-anak kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Roh Kudus, penolong yang ajaib, penuhilah kami sekarang. Berikanlah kami telinga untuk benar-benar mendengar jerit hati atau jerih hati anak-anak kami. Berikanlah kami mata untuk melihat potensi dan panggilan ilahi dalam setiap kehidupan anak-anak kami. Berikanlah kami hati yang sabar, hati yang lapang seperti hati-Mu. Dan berikanlah kami lidah yang mengucapkan nasihat yang membangun dan pujian-pujian yang tulus kepada anak-anak kami. Tuhan, jadikan kami semua rumah tangga di tengah-tengah jemaat-Mu, khususnya para penonton-penonton yang setia di channel Pastor Ndeso, sehingga hidup kami boleh menjadi rumah doa. Setiap kehidupan rumah tangga kami boleh menjadi sekolah iman. Setiap kehidupan rumah tangga kami boleh menjadi benteng kasih-Mu, di mana nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan rumah tangga kami semua. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami memegang setiap tangan kami. Tuhan, kami membawa semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Peganglah tangan kami yang gemetar ini ya Tuhan. Ya Bapa, tuntunlah kami untuk memegang tangan generasi berikutnya dengan lebih erat lagi. Hingga bersama-sama kami memandang wajah-Mu yang mulia dalam kemuliaan. Kami serahkan Tuhan segala perkara ini dalam nama Yesus Tuhan kami yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau memampukan kami setiap parents, setiap orang tua. Supaya kami semua dapat terus Tuhan mendidik anak-anak kami di dalam takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus seperti firman-Mu yang kami baca tadi di awal ya Tuhan Yesus. Ketika kami boleh mendidik orang-orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dan kami percaya ketulusan kami dalam mendidik anak-anak kami, Tuhan satu ketika pun kami akan menuai ketulusan yang sama dalam setiap kehidupan anak-anak kami ketika mereka menghormati kami. Terima kasih Bapa, ketika mereka merawat kami ketika masa tua kami semua, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur pada kesempatan siang hari ini. Diberkatilah setiap para wanita di tempat ini. Diberkatilah kalian semua diperlengkapi menjadi wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Menjadi orang tua yang benar-benar berpegang kepada firman Tuhan. Menjadi wanita yang benar bisa mengasihi keluargamu di dalam takut akan Tuhan. Biarlah hidupmu menjadi tiang doa bagi setiap keluarga-keluargamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati apa yang kalian kerjakan. Tuhan memberkati setiap usahamu. Tuhan memberkati setiap pekerjaanmu. Tuhan memberkati pribadimu. Tuhan memberkati kalian menjadi wanita-wanita yang tangguh di dalam imanmu kepada Tuhan. Tuhan menjadikanmu setiap wanita-wanita, ibu-ibu yang terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Bahkan menjadi penolong yang luar biasa buat kehidupan suamimu. Dan biarlah kalian semua boleh terus semakin diperlengkapi setiap waktu, setiap hari dalam perjalanan imanmu semua. Tuhan akan menandai setiap hati yang tulus. Tuhan akan menandai setiap hati yang rindu dalam setiap kehidupan kita semua, khususnya siang hari ini. Biarlah rahmat sorga boleh terus mengalir memenuhi setiap jiwa kalian semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak yang terberkati? Saudara yang terberkati bisa tulis dalam kolom komentar ya. Terberkati setiap hari apa ini? Rabu. Sekarang Kilau Cantik Ilahi di Rabu jam 11 ya Bapak Ibu Saudari, bukan di hari Selasa lagi.
tetapi ini di jam 11. Saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih sudah follow ya TikTok Pastor Deso dan juga